Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Marilah kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 501 ayat 1. Sai di tugu-tugu Jesus kondiki nagale usahuna be aganggu di panogu onai maradi andoro aku mulu hapusi pasungguh sai jonok do Tuhaki nasita non di pasungguh sai jonok do Tuhaki. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Jumat 19 Maret 2021 dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 8 mengatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, Hupar rohai jala hupodai peho, taringot tudalan sidalanammu. Huiring-iring peho dohot pamereng ni mataku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara mengaku berdosa kepada Tuhan, baik bagi kesehatan tubuh, roh, dan jiwa kita. Berdasarkan Mazmur pasal 32, kita melihat bagaimana pengakuan berdosa dari Daud mendatangkan pemulihan bagi kesehatannya dan bagi rohaninya, termasuk pemulihan hubungan antara Daud dengan Tuhan dan Tuhan dengan Daud. Tuhan Yesus adalah tabib agung yang dapat memperbaiki, dapat menyembuhkan, dapat memulihkan hati kita. Tetapi kita perlu hidup sesuai dengan apa yang Dia katakan, sesuai dengan resep yang Dia berikan kepada kita. Dalam kitab Mazmur pasal 32, salah satu cerita luar biasa dari Perjanjian Lama tentang Raja Daud yang secara rohani membutuhkan perbaikan, membutuhkan pemulihan hatinya. Daud dikenal sebagai seorang pejuang yang hebat, seorang raja yang masyhur, seorang seniman, bahkan dia seorang yang dikenan Tuhan. Tetapi Alkitab secara jujur menceritakan tentang bagaimana Daud tersebut berdosa. Daud sebagai raja menggunakan kuasanya untuk melakukan perzinahan, untuk melakukan pembunuhan. Dia tahu bahwa dalam 10 hukum Tuhan, semuanya itu dilarang. Daud berusaha menutup-nutupi dosanya. Jadi, jika Daud pernah berjalan begitu dekat dengan Tuhan, maka dia juga pernah berjalan begitu jauh dari Tuhan. Secara jasmani dan rohani, dia sedang sakit.
Dia membutuhkan pemulihan, dia membutuhkan pengampunan, dia membutuhkan kesembuhan, dan itu hanya bisa didapat dari Tuhan. Alkitab memberitahu kita tentang bagaimana hubungan Daud dengan Tuhan dipulihkan. Dosa adalah pembangkangan. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni. Pelanggaran artinya seseorang melewati batas, yaitu melangkahi sasaran. Sasaran seharusnya adalah taat kepada Allah, tetapi membangkang. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya pasal 53 ayat 6. Dosa adalah cacat. Cacat biasanya ditutup-tutupi. Dosa artinya meleset dari sasaran, tidak memenuhi standar yang Tuhan tentukan. Dosa adalah penyimpangan, yaitu meleset dari sasaran, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23. Dosa artinya penyimpangan, yaitu meleset dari sasaran. Dosa adalah penipuan. Daud mencoba menutup-nutupi dosanya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ini adalah penipuan, tetapi Tuhan menegurnya melalui Nabi Nathan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Daud untuk memulihkan hubungannya dengan Tuhan, sebagaimana Mazmur pasal 32 ini, dengan mengaku dosa kepada Tuhan. Pengakuan dosa berdampak baik pada tubuh, roh, dan jiwanya, dan dapat mengatasi penyakit jantung rohani yang diakibatkan oleh kesombongan dan pembangkangan. Daud berkata, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak dipertimbangkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu." Daud mengakui bahwa tidak ada dosa yang bisa ditutup-tutupi di hadapan Tuhan. Maka yang Daud lakukan adalah mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yakobus pasal 4 ayat 8. Itulah jalan yang diajarkan dan ditunjukkan Tuhan kepada kita, jalan yang harus kita tempuh. Mari, janganlah kita membangkang, dan janganlah kita menyimpang. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Suci dalam kebenaran, Engkau adalah pengasih, pemurah, dan panjang sabar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kasihani dan ampunilah kami atas dosa dan kesalahan kami. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kami andalkan di hadapan-Mu selain dari pengasihan-Mu. Kebenaran yang ditetapkan oleh anak-Mu sajalah
yang memungkinkan kami datang kepadamu. Oleh sebab itu, tenangkanlah dan hiburkanlah kami yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 501 ayat 1. Tuhan memimpin langkahku, kala hatiku lemah, agar hatiku tak ragu akan kuat kuasa-Nya. Ditenangkannya hatiku, sungguh Dia panduku. Apapun yang menimpaku, jadi berkat bagiku. Apapun yang menimpaku, jadi berkat bagiku. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.